Aku share screen ya. Respon atau enggak? Udah kelihatan belum? Halo? Udah kelihatan? Kelihatan. Oke. Kalau aku nanya jawab ya. Jangan diem-diem. Biar nggak sepi. Yoi. Oke. Ini kan ada, tadi kan besok Sabtu tuh kan kita kuisnya materinya ini. Jadi apa? Transaction itu kan intertransaction yang inventory sama ini apa namanya? Konsolidasi. Nah, ini kita coba buat ngerjain ini ya bareng-bareng. Nah, kan besok itu kita UTS kan pakainya itu ya, apa namanya? Tulis tangan bukan Excel. Jadinya ya kalau ada cicit kan mungkin nanti bisa bantu. Cuman kan kita tetap nulis. Jadi biar terbiasa apa namanya? Terbiasa nulis pakai tangan. Jadi latihannya coba kalian nanti kerjain pakai nulis gitu. Jadi kan ini kita mulai ya. Kalau caraku sih ya, aku tuh langsung bikin jurnal gitu loh. Jadi nggak usah apa namanya? Kalau ibunya kan kita bikin tabel Ya, dulu aku tuh. bingung cara ibunya tuh. Kalau bikin tabel dulu. Nah, kalau aku bikin jurnal langsung. Kan kita udah hafal tuh jurnal-jurnalnya apa aja. Jadi kita langsung ke jurnal aja ya. Langsung cepat aja. Jadi kan di sini langsung kita lihat soalnya. Nah, soalnya. Soalnya nggak ke soalnya tidak enggak. Kok bisa? Nah, ini soalnya. Nah, ini kan soalnya nomor 3 nih, buatlah jurnal penyesuaian dan eliminasi yang diperlukan. Jadi kita langsung ke jurnal aja mending daripada bikin saldonya kan. Maksudnya kan nanti bikin saldo itu apa kita bikin jurnal itu kita sekalian bikin saldo. Nah, dari soal ini kan nih diketahui kita ini transaksinya 2 tahun ya. Jadi ada tahun 2017 sama 2018. Di sini nanti nih. Nah, kita suruh bikinnya kan konsolidasi 31 Desember 2018. Berarti ada 2 tahun. Mulai dari pertama itu akuisisinya tahun 2017. Ini kan 70% kepemilikan. Biaya perolehannya 560. Berarti kita cari dulu nilai total si S-nya itu. Nilai total. Ini S gini ya, soalnya kan PT Sandang jadi aku tingkat S. Nilai total S-nya 100. Kan ini nyari total ya, 100 per 70 dikali sama perolehannya. Dikali berapa? 560 ya. 60.000. Nah, 800.000.
Terus sekarang kan kita mau nyari diferensial tuh. Berarti kan kalau udah ketahui nilai total S-nya, sekarang kita nyari nilai tercatat book value-nya si S itu. Book value S itu ini. Saat itu share capital ordinary sama return earnings masing-masing 200 sama 400. Nah, ini tuh namanya book value. Berarti berapa? 600 ya. 600. Nah, ini tuh selisih antara total sama tercatat itu namanya excess value atau diferensial. Ini kurangi ini. Nah, ini excess value. Nah, terus selisih cost dengan nilai buku dialokasikan ke land yang under value. Di sini langsung aku cek land gitu ya. Land, aku tulis U. U itu under value. Sebesar 100.000. Dan equipment-nya ini over value 45.000. Oh. Nah, aku tulisnya di sini. Berapa tadi? Land under value 100.000. Terus equipment over value 45.000. Terus bonds payable. Nah, ini ada kita punya liability. Nah, kita biasanya kalau latihan itu kan aset terus kan yang over value under value. Sekarang jangan lupa kalau liability juga punya under value apa over value gitu. Ini bonus payable-nya over value. Kalau over value berarti dia nanti orang nambah kalau liability. Nah, ini kan tadi kalau under value kan ditambah. Kalau equipment aset over value berarti dia dikurang. Berarti dia dikurang ya nanti. Ini aku tulis gini dulu aja. Terus kalau bonds payable, liability kalau over value tambah. Jadi kebalikan sama aset. Berarti kan totalnya berapa nih? Ini dikurangi ini 45.000 terus ditambah sama 100.000. Maksudnya kan ini. Berarti nanti dan sisanya dialokasikan ke goodwill yang tidak diamortisasi. Seperti ini goodwill. Nah, goodwill-nya berarti sama dengan ini dikurangi ini. Jadi goodwill-nya ketemu 45.000. Sampai sini udah ada paham kan? Paham. Oke, lanjut ya. Kan udah dapat goodwill, udah dapat ini. Oh ya, ini terus keterangannya. Land kan tidak diamortisasi, tidak didepresiasikan. Terus equipment 5 tahun, bonds 5 tahun. Tulis saja di samping. 5 tahun. Di sini 5 tahun. Berarti kalau per tahunnya kan ini dibagi 45 dibagi 5. Ini nilainya minus ya. Kalau equipment itu over value. Ya, aku bersyukur. Yes. Ini totalnya ya. Ini belum belum dialokasikan ke induk sama NCI. Kita lihat dulu nanti
transaksinya upstream atau downstream. Sampai sini dulu. Kan ini udah dapat ininya kan, apa tadi, under value, over value, udah dapat goodwill. Nah, setelah itu, udah sampai sini kita bikin jurnal. Kita langsung masuk jurnal. Yang pertama, ini kita mau ngerjain cost method dulu ya. Gimana teman-teman, cost method dulu? Iya. Oke, sekarang cost method. Yang pertama, kalau cost method itu kan kalau si S atau si anak itu mengumumkan laba kan si induknya kan nggak dapat apa-apa tuh, nggak ngejurnal apa-apa, makanya kita harus menyesuaikan untuk menyesuaikan nilai investmentnya. Jadi lihat dulu, kan biasanya jurnalnya itu investment pada return earning atau return earning pada investment. Kita lihat itunya apa, dia nambah investasi atau mengurangi investasi. Nah, caranya, nah, kita apa namanya, bikin saldo investment di sampingnya sini itu ya. Penambahan investmentnya maksudnya. Jadi kan gini, apa namanya, kan ini kan kita mau bikin jurnal di tanggal 1 Januari 2018. Penyesuaiannya tuh loh, kita sampai 1 Januari 2018 itu, berarti kan selama tahun 2017 kan dia ada dividen, ada amortisasi, sama ada pengumuman laba. Paham nggak maksudku? Aku ngomongin. Jadi itu dia pengen tahu saldo investasinya si P di tahun 2017, di akhir 2017. Kan tadi awalnya kan ini ya nilainya dia kan 560 nih, 560. Nah, penambahannya itu berapa? Kita lihat dari net income di tahun 2017, terus dari dividen tahun 2017, sama amortisasi. Nah, net income-nya di soal kan belum diketahui. Kita nyari net income-nya dulu. Net income tahun 2017 kan di soal belum diketahui. Cuman diketahuinya dividen doang. Udah diketahui deh. Yang ini. Yang ini. Nah, ini nomor 3 ini. Pada tahun 2017, PT Sandang melaporkan laba bersih 60.000 dan dividen 10.000. Nah, kan udah diketahui tuh. Enggak jadi ya berarti. Udah diketahui kan. Tadi kan dia kan ini apa? 70%. Berarti kalau 70% dikali 60.000, 42.000. Terus dividennya membagi 10.000 sama 70% dikali 10.000. 7.000. Nah, amortisasi. Ini kan tadi ini ya. Kan goodwill nggak diamortisasi, land juga tidak diamortisasi. Yang diamortisasi cuma equipment sama bonds. Karena dia ini kan jadi totalnya kan 11.000. Karena dia kan ini kita lihat transaksinya. PT Sandang menjual seluruh inventorinya ke PT Papan, berarti dia transaksi upstream. Kalau upstream berarti bagi amortisasinya. Oh iya, maksudnya amortisasi tetap dibagi ya. Maaf. 1.000 dikali 70%.
Ini nilainya negatif. Ini juga dividen mengurangi ya. Berarti perubahannya apa ini? Nah, ini. Perubahannya berarti 27.300. Dia positif kan? Kalau perubahannya dia positif, angkanya positif, berarti jurnalnya investment pada return earning. Aku tulis RE gini. Ini investmentnya 20 ini juga sama. Nah, ini tuh kita ngejurnalnya tuh sebenarnya awal tahun ya. Karena kita kan di akhir tahun pengen bikin konsolidasi. Nah, penyesuaiannya di akhir tahun. Nanti di akhir tahun ada lagi jurnalnya. Ini di awal tahun 2018 ini ceritanya. Jadi sampai sini udah paham? Halo? Rat, berarti kalau negatif tinggal dibalik aja kan? RE pada Yap, investment. benar. Misal amortisasinya ini nanti nilainya lebih besar kan? Apa ngurangin net income-nya lebih kecil gitu kan. Nanti kan hasilnya negatif. Tinggal dibalik aja RE pada investment. Oke, sampai sini. Setelah itu jurnal kedua itu eliminasi ekuitas sama investment. Jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi kan udah tahu kan. Jadi yang punya si S dibalik, punya si P dibalik. Common stock, RE, di sini excess value. Terus ini plus MCI. Common stock-nya kan nggak berubah dari tahun 2017 kan dia punya ini kan berapa ini share capital ordinary itu 200 juta. Terus kita lihat di bagian konsol. Di konsol itu dia berubah nggak di tahun 2018? Common stock tetap ya masih 200. Jadi nggak berubah. Kalau nggak berubah ya tinggal tulis aja sih. 200.000. Terus RE-nya ini RE di awal tahun ya. Kalau ini udah ada. Sorry. Balik. Nah, investment juga udah berubah, MCI berubah, RE, excess value juga berubah. Ini kenapa berubah? Karena kita ini udah di tahun 2018 ya, jadi bukan lagi nulis saldo yang sama kayak ini. Terus RE-nya kita cari dari ini, dari konsol. RE 1 Januari. Ini ada 450. Kita langsung jurnal 450. Sebenarnya bisa dicari sih.
Nyarinya pakai rumus itu, rumus perubahan equity. Jadi yang RE awal ditambah net income dikurangi dividen sama dengan RE akhir. Itu nanti dapat ini. Kalau udah diketahui langsung dimasukin aja buat menghemat waktu. Terus excess value-nya ini udah berkurang karena ada amortisasi ini tadi. Kan excess value-nya tadi kan 200. Berkurang 11.000. Berarti sini ya, 200 dikurangi 11. 189. Terus investasinya kan awalnya ini investasi dia mana sih? Ini nih 560. Ini kan awalnya dia investasi 560. Terus ada penyesuaian 23. Berarti nilainya 560.000 tambah 7.300. Atau kalian bisa nyarinya ini bagian investment ini kan punya si induk. Induk kan kepemilikannya 70.000 kan. 70%. 70% ini kalikan aja sama total ini. Total ini common stock ditambah RE ditambah excess value-nya. Sama kan? NCI bisa kita nyari NCI sendiri atau sama kayak ini tadi. Kan kalau 70 berarti sisanya kan 30% dikali totalnya ini. Ini ditambah ini. Nah, kita buktikan pakai hitung-hitungan ya NCI-nya. NCI ini kan di tahun 2018, berarti kita cari saldo awal dulu. Saldo awal NCI tahun 2017. Tadi kan tahun 2017 kan nilainya ini ya 800. Berarti kalau si induknya ini 560, berarti NCI-nya 240. Terus ada perubahan-perubahan lagi. Perubahannya apa? Sama net income tahun 2017. Net income tahun 2017 berarti 30% dikali sama net income yang di-share ini. Laba bersihnya 60.000. 18.000. Terus dikurangi sama dividen. Sama dividen 2017 juga. Ini 30% persentasenya dikali sama 10.000 kan ini dividennya di sini ini 10.000. 10.000 3.000 ini minus nilainya karena dividen mengurangi. Terus amortisasinya juga ini sama dengan minus 30% dikali ini ya 11.000. Jadi saldo di tahun 2018 di awal tahun 2018 ini nah sama kan sama ya di sini sama. Nah ini udah sampai sini paham? Paham kan? Kalau ada yang masih bingung ngomong aja ya. Nah terus Nanya dong. ya
Tadi yang saldo awal NCI dapat dari mana? Aku ketinggalan. Ini ya, Heeh. ini tuh dapat dari ini loh. 800.000 kurang 560. Kan kita tadi nyari nilai total S kan. Total S itu 100 per 70 kali 560. 560 itu apa? 560 itu harga perolehannya si PTP. 70% kepemilikan dengan biaya perolehan 560. Nah, kita kan nyari totalnya. Totalnya kan 800. Kalau si PTP-nya 560, berarti si NCI-nya tinggal dikurangi. Oh, iya. Nih, 800 dikurangi 560. Oke, makasih, Rat. Oke. Oke, lanjut ya. Terus habis itu kita alokasikan excess value. Ini kan masih ada tuh excess value-nya 189. Nah, kita alokasikan ke masing-masing yang over value sama under value tadi, sama goodwill. Kalau kalau under value kan berarti kita nambah ya. Berarti kan nambah kan dia di debit. Terus goodwill juga di debit. Terus setelah itu bonus payable juga nambah kan. Kalau over value, kalau liabilitas over value nambah. Bonus payable. Nah, terus yang kreditnya itu yang yang over value aset di equipment sama excess value-nya dihilangkan. Nah, ini land kan tidak terdepresiasi, berarti nilainya tetap ya 100.000. Terus goodwill juga tetap karena juga tidak terdepresiasi atau teramortisasi. Nah, bonus payable ini dia kan udah jalan 1 tahun. Tahun 2017 kan si PTP sama S juga ngejurnal kan penurunan amortisasinya itu. Makanya di sini mana tadi? Bonus payable 20.000 ini harus 100.000 ini harus dikurangi sama 20.000 karena udah jalan 1 tahun. Makanya nilainya udah nggak lagi 100.000. Berarti 100.000 dikurangi sama 20.000. Jadi 80. Terus equipment-nya juga sama karena udah mengalami amortisasi kan. Jadi nggak lagi 45. 45.000 dikurangi sama 9.000. Value ya. Excess value itu ini kan ada excess value nih. 200 dikurangi 11 atau ambil ini aja sih, ambil nih tadi jurnalnya ini. Tinggal dibalik ke dari debit ke kredit. Alokasi udah bisa kan? Alokasi excess value. Terus kemudian jurnal berikutnya itu amortisasi. Jurnal amortisasi masing-masing yang ada ininya tadi keterangan 5 tahun itu atau inventory yang sudah terjual gitu. Di sini kan adanya cuman equipment sama bonus payable. Equipment-nya over value, bonus payable over value. Kalau aset over value berarti kita jurnalnya aset pada depresiasi. Equipment pada depresiasi. Sebaliknya kalau liabilitas, kalau over value berarti kayak kalau aset under value ya. Ini other expense pada Ratna, tadi equipment-nya kenapa? Over apa under? over value. Nih. Over value-nya itu maksudnya over value amortisasinya ya? Kan ini kita Apa gimana?
mengeliminasi. Jadi kalau mengeliminasi itu kita balik. Awalnya kan dia kelebihan kan, over, berarti kan kita harus mengurangi. Nah, kalau eliminasi kan berarti tinggal dibalik, yang mengurangi sekarang jadi ditambah gitu. Gimana sih? Lanjut dulu. Nah, ini nilainya ini ya, 9.000 sama 20. Ini kan udah dibagi per 5 tahun, jadi setahunnya dapat ini. 9.000. Ini juga. Maaf. Under expense-nya 20. Nah, yang didepresiasikan cuma ini aja tuh, goodwill kan enggak. Berarti ya udah, berarti jurnal jurnal amortisasinya ini doang. Gimana Syah tadi? Masih nggak nyambung. Maksudnya yang over value itu kan nilai equipment-nya kan? Iya. Ya nggak? Nah, kalau misalkan equipment-nya kan kebanyakan, berarti harus kita kurangin. Kalau misalkan aset berkurang itu nggak dikredit ya, Rat? Apa aku yang salah? Soalnya aku emang agak ini sih ketinggalan gitu kemarin. Jadi kalau cara gampangnya itu aku nggak bisa jelasin apa ya efek-efeknya. Coba ada yang bisa jelasin nggak efeknya ke apa namanya income statement sama asetnya itu? Kan awalnya kan dia equipment, nah equipment kan aset over value, berarti nilai yang tercatat book value-nya itu kan lebih besar daripada fair value. Padahal setiap tahun kan perusahaan itu si S atau si apa ya, ini aku lupa. Oh ya si S. Padahal si S itu kan kalau ngejurnal kan sesuai book value. Book value kan jadi kan ngejurnal apa ngejurnal depresiasi itu kan sesuai sama book value. Misal equipment-nya 100.000. Ternyata fair value-nya itu 90.000. Nah, berarti kan ada over value 10.000. Padahal setiap tahun, setiap dia bikin jurnal depresiasi kan si S itu kan setiap tahun pakainya kan nilai 100.000, bukan 90.000 yang fair value gitu kan. Nah, bentar. Berarti kan nilai apa namanya depreciation expense pada accumulated depreciation-nya kan dia lebih besar tuh. Ya enggak? Jadi bebannya kan lebih besar. Dan nyatat accumulated depreciation-nya kan juga besar. Kalau accumulated depreciation-nya besar, berarti equipment-nya kan berkurang. Berkurang maksudnya tuh under value kan berarti. Paham nggak sih? Iya. Atau kita pakai oret-oretan aja deh. Misalkan equipment-nya kan 100 di book value-nya ya. Tapi di fair value-nya itu dia 90. Tadi kan dia over value nih. Ya kan? Oh. Nah, setiap tahun aduh, setiap tahun si perusahaan si S itu kan mencatat depresiasi kan gini, depreciation expense pada ATC depreciation. Ini misal gini, misal 5 tahun berarti 100 bagi 5 kan 20. 20, di sini juga 20. Nah, kenapa kok bisa 20? Karena basicnya kan ini, basis dia ngejurnal dasar dia apa sih namanya depreciation base-nya itu kan 100 ini kan bukan 90. Yang seharusnya yang benar itu kan kita harus apa namanya ngelihat nilai marketnya gitu loh, market value, fair value-nya.
Tapi karena yang dicatat si perusahaan S ini cuman book value-nya, berarti kan depreciation base-nya kan 100.000 ini, book value-nya ini. Ya. Nah, makanya depreciation expense-nya yang harusnya 90 bagi 5 berapa? 90 bagi 5 aja nggak tahu. 18 berapa sih? 90 Iya. bagi 5. Di sini sama kan, 90 bagi 5. Yang harusnya dia depreciation expense 18, dia nyatetnya jadi 20. Berarti kan depreciation expense-nya kan terlalu besar kan? Nah, accumulated depreciation-nya harusnya 18, jadi nyatet 20. Jadi intinya dia nyatetnya kelebihan gitu. Makanya depresiasinya ditaruh di kredit. Nah. Paham sih ya? Paham. Nah. Kita nanya lagi. Kenapa nggak pakai yang accumulated depreciation? Depreciation. Kenapa ya? Nah, kalau itu aku kurang paham sih. Cuman ya mungkin sebenarnya kan kita ngelihatnya tuh kan kalau di mana? Di balance sheet kan aset sama depresiasinya kan, accumulated depresiasinya. Itu pun nanti tetap jadi nilai bersihnya kan, net value-nya kan. Yang dilihat itu kan ininya, apa namanya? Nah, ininya. Jadi itu kayak nggak ngaruh di accumulated depresiasinya sih. Ini cuman buat ngitung akumulasi setiap tahunnya berapa itu apa namanya aset itu berkurang manfaatnya gitu doang sih. Gimana Syah? Udah, nyambung. Makasih. Oke. Tadinya cut. Sorry. Oke, kita lanjut ngejurnal ya. Kalau other expense kan kebalikannya aset aja lah gitu kan. Kalau over value dia dikurangi. Ditambah maksudnya ininya. tinggal logikanya dibalik aja sama aset. Jadi biar nggak bingung-bingung. Terus kita lanjut ke udah amortisasi udah. Kita lanjut ke dividen. Karena kita pakai cost method, berarti kan jurnalnya cuman dividen revenue atau dividen income pada dividen atau cash dividen. Nah ini itu kita jurnalnya, ini kan eliminasi, berarti kan di akhir tahun tuh dapat berapa sih dividennya gitu kan. Di tahun 2018, di akhir tahun 2018 itu berapa yang dibagi dividen. Si S membagi dividennya 50.000 di tahun 2018. Berarti kita ngejurnalnya 70% dikali 50.000. Ini 50.000 dapat dari mana? Ada di soal ya, di ini apa? Di konsolidasinya, kertas kerjanya. Ini setelah dividen terus NCI. NCI kan jurnalnya NCI expense pada dividen dan NCI endingnya. Dividen kan tinggal ini kan. Tadi berapa kepemilikannya kan 30 ya NCI. Dikali 50.000. 15. Terus cara nyari NCI expense, nah kita bikin saldo.
Sama ya kayak ini tadi. Sama kayak ini tadi. Cuman ini bikinnya yang net income, amortisasi sama penjualan ini. Penjualan apa inventory. Kenapa yang ini enggak? Soalnya kan menjual sebenarnya 2018 masing-masing 60 dan 45. Semuanya diperoleh. Berarti di sini nanti kita bikin saldonya itu kan di akhir, ini keterangannya tuh NCI di 31 Desember 2018. NCI expense ini perubahan ya kayak ini tadi. Perubahan kayak ini. Jadi yang pertama net income. Yang kedua amortisasi. Yang ketiga realized profit di tahun 2017. Yang keempat unrealized profit di tahun 2018. Kenapa nggak sama dividen? Karena dividennya udah di sini. Udah ada bagiannya sendiri. Yang pertama, net income di tahun 2018. Kita lihat net income di tahun 2018, 80.000. Berarti bagiannya si NCI kan 30% dikali 80.000. 24.000. Amortisasi sama ya, yang ini tadi 11.000 dikali sama bagiannya 30%. Gitu, sama kayak ini. 20% dikali sama 11. Ya, ini juga negatif nilainya, soalnya mengurangi. Terus realize tahun 2017 sama ini. Nah, ini kita lihat soal. PT Sandang menjual seluruh inventorinya ke PT Papan, upstream kan berarti. Nah, oh iya, maaf. Kalau upstream berarti ini tuh, nah, perhitungan ini tuh masuk ya. Realize sama unrealized itu masuk ke bagian NCI. Tapi kalau di sini keterangannya dia downstream, misal kayak PT Papan jual ke PT Sandang, nah itu berarti kita nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai realize unrealized. Jadi cuma net income sama amortisasi doang untuk mencari NCI expense. Tapi karena di sini upstream, transaksi upstream kan si anak jual ke induk. Nah, dengan sebesar 150% dari cost-nya. Dengan harga sebesar 150% dari cost-nya persediaan PT kan 31 Desember masing-masing 60 sama 45. Semuanya diperoleh dari PT Sandang. Jadi kita bikin saldonya yang di tahun 2017 dulu. Kita mau nyari yang realize-nya. Persediaan PT Papan 60 dan 45. PT Sandang menjual seluruh inventorinya ke PT Papan dengan harga sebesar S jual ke P, harga sebesar 150% dari cost-nya. Sebesar persediaan PT Papan, PT Sandang itu ngejualnya 150 dari cost-nya si S. Nah, PT Papan itu
ending inventory-nya segini, 60 dan 45. Berarti harga jualnya S itu sama dengan cost-nya S itu sama kayak sales-nya si P. Gimana teman-teman menurut kalian? Berarti ini enggak sih? 45 kan? 45 itu dikali 50 dibagi 100 dikali 50% dibagi 150%. Itu enggak sih? Yang tahun 2017. Kalau yang 2017 berarti 60 dikali 50% dibagi 150. 20 gitu enggak sih? Ya kan? Bener kan 150? Oh iya bener-bener. Maksudnya kayak apanya urutannya dulu kayak sales, OGS sama inventory-nya. Urutannya gimana tuh? Cost-nya Oh berapa? gitu. Duh, Ya, kapan nggak bisa yang gitu-gituan. Tertata gitu ya. Aduh. ya buat jalan pikiran doang sih. Kamu Derat kalau itu. Kurang tahu. Tadi kamu gimana, Yesa? 60.000 dikali 50%. Dikali 50% dibagi 150%. Itu aku baca di mana ya? Pokoknya kalau dia ke COGS, ngitungnya gitu. Kalau dia ke sales, itu ngitungnya langsung aja dikali sama salesnya. Enggak sih maksudku? Mana ulangi? Pokoknya gimana ya? Kalau dia ke COGS, itu kita ngitung itu 50% dibagi, misalnya 50% nih, misalnya di Indonesia 150%. Nah, cara kita nyarinya itu, ending inventory-nya itu dikali 50% dibagi 150%. Gitu lah, aku bingung ngejelasinnya tuh. Aku tuh nggak bisa ngejelasin gitu lah pokoknya. Aku yakin kamu paham, Rat. Bentar. Tak mencerna sih. Persediaan PT Papan ending inventory kan ini berarti. Rp45.000. Semuanya dari PT Sandang. Oh, ini tuh bukan ending inventory. Ini tuh dia beli. Ending nggak sih itu? Itu sama-sama di ininya. Ending Di ya? isinya tuh loh. Konsolnya ya? Di soalnya juga PT Papan ending inventory-nya 45. Kayak pikir kayaknya ending inventory gitu loh. Kayaknya sih. Kita tulis ending dulu di sini. Bentar ya, aku baca itunya dulu. Kalau teman-teman ada yang tahu gimana logikanya, nggak jelasin. Oh, ini tuh harga jualnya. Bentar. Kita pakai kalimat ini. PT Sandang ngejual inventory-nya itu 150% dari cost-nya si S. Nah, berarti keuntungan yang dia dapetin itu 50% kan? Itu loh maksudku. Ya. Adalah skip lah, pokoknya gitulah. Itu salesnya 60 dikali 150% bukan?
Salesnya itu tetap ini sih kalau di tar. Jadi gini nggak sih? Bentar. Nah gini cuman ntar. Ini tuh berarti kan sama aja kayak harga jual kan ya. Harga jual atau salesnya si siapa? Si PTP ya. Aku kurang paham ya yang di sini tuh. Cuman kan ini kalimatnya kan gini. 150 dari cost. 150 dari cost. Berarti di sini tuh nilainya 150 gitu loh. 150%. Makanya kita nyari cost-nya itu tinggal 100% dibagi 150 terus dikali sama ininya tadi 60 sama 45.000. Jadi masing-masing yang unrealized itu tinggal selisihnya. Bisa juga. Bagian. Ya gitu. Bagian induk tinggal dikali proporsi karena ini upstream. Ini juga kalau tinggal selisihnya itu ya. Kok anak NCI, sorry. Nah, ini juga 70% dikali bener kan? Enggak sih? Iya bener. Oke. Nah, di sini lanjut ke ngitung perubahan NCI expense. Kalau perubahan NCI itu perubahan NCI berarti realize-nya berapa realize. Berarti kan ini 2017, berarti realize-nya yang ini. Yang ini 6.000 itu punya si NCI expense. Kalau realize berarti dia ditambah. Kayaknya nambah 6.000. Terus unrealized-nya ini. Ini dikurangi. Berarti NCI expense-nya tinggal dijumlah. Dihitung aja sini dari net income, amortisasi, realize sama unrealized. 22. Nah, ini balancing-nya doang. Nah, ini untuk jurnal eliminasi. Sekarang kita jurnal penjualannya. Ini kan upstream ya, berarti kalau upstream kan awalnya kan kita waktu jual itu kan sales, COGS, inventory. Ini tuh tahun 2018 ya. Karena kita ngejurnalnya kita bikin konsolnya di tahun 2018. Jadi kita lihat yang penjualan 2018. Di sini ada sales 800. Sales 800. Terus COGS-nya kan balancing. Inventory-nya tuh ini. Nah ini. Unrealized.
ini tinggal ini. Nah, terus pengakuan unrealized tahun 2017. Karena ini kosmetik kita pakai RE, NCI, COGS. COGS. Ya ini tuh yang realize, yang ini ya. Nih, karena ini 2017, berarti di 2018 tergantung keterangannya juga sih soalnya. Soalnya kan mana? Enggak ya soalnya. Kalau enggak ada gini, berarti anggapannya unrealized tahun lalu itu sudah realize di tahun yang sekarang. Nilainya ini RE itu punya si induk alias yang ini. NCI yang ini. Nah. Terus transaksi itu resiprokalnya nomor 5 per 31 Januari memiliki utang 20.000. Utang berarti dia AP sama AR. Nanti utangnya di debit balik. Kan utang kan biasanya di kredit. Kalau eliminasi berarti dibalik. Tinggal nilainya aja. Nah. 20.000. Udah selesai. Ini jurnalnya udah selesai. Dari sini. Nah, ini. Ini jurnalnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusiin nggak? Jadi suara aku masih kedengeran. Kedengeran kok. Oke. Jadi enaknya emang kita langsung bikin jurnal aja sih daripada bikin saldo-saldo kayak ibunya, kan takutnya kan kita UTS kan soalnya nggak cuma ini, ada soal yang dari TM1 itu juga hitung-hitungan jurnalnya juga banyak kan, jadi mending enak langsung bikin jurnal. Nah jurnalnya tuh ini doang, jadi nggak ada beda sih, paling ya kalau ini sih overvalue undervalue kan tinggal dibalik-balik. Terus yang kalau cost method investment sama RE-nya ini tinggal kita ngelihat dia nambah perubahannya itu dia positif atau negatif. Kalau dia positif berarti investmentnya nambah, berarti tidak di debit. Kalau negatif perubahannya nilainya negatif, berarti kan berkurang investasinya. Oh ya kalau cost method kan ini ya yang ditekankan kan cuman dividend income. Coba kita pakai equity method yang bagian ini ya, yang bagian ini. Itu sebenarnya hitungannya sama juga kayak ini sih, kayak NCI expense. Berarti kalau equity method kan income from investment. Di sini ada dividen. Di sini ada investment. Ini juga sama nilai dividennya kan bagiannya si apa namanya? Si induk 70% dikali
berapa income-nya, net income-nya. Net income-nya berapa ini? 80. Nggak bisa. 56. Terus income from investment-nya, kita ngitung kayak ini. Net income, amortisasi, realized, unrealized. Tapi punya sih induk. Net income bagiannya, amortisasi bagiannya si induk, realized di tahun lalu, sama unrealized tahun sekarang. Kita tanpa dividen soalnya udah ada di sini. Ini khusus yang jurnal ini sama kalau mau nyari NCI expense. Jadi nggak perlu pakai perubahan dividen. Net income-nya maaf ini tadi bener nggak sih dividennya? Oh 50.000. Sorry. Ini tuh 50 dividen. Nah, oh iya bener. Sekarang net income. Kalau net income 70% dikali net income-nya tadi 80. Ini 56. Sama ya kayak ini tadi, 30% dikali 80 buat NCI, net income-nya induk. Dikali 80.000 buat induk. Terus amortisasi juga sama, dibagi per proporsi, dikali sama ini. Nih, jangan lupa amortisasi kalau ini minus. Realize bagiannya sih induk. Ini kan realize. Induknya dapat 14.000 ini. Kan tadi si realize-nya si NCI 6.000, berarti yang realize-nya si induk sisanya 14.000. Sini. Terus unrealized juga sama. Berarti income from investment-nya, ini income-nya from investment, tinggal dijumlah. Nih. Jadi kita nulisnya di sini 72.800. Investment-nya tinggal itu aja, balancing aja. Nah. Ini kalau buat yang metode equity. Oke, selesai itu jurnalnya. Jadi step by step-nya tuh, yang penting jurnalnya kalian udah paham dulu. Ya paling juga nggak apa-apa biar mempercepat pas kembali penyesuaian kalau cost method, eliminasi. Setelah eliminasi, alokasi excess value. Setelah alokasi, depresiasi atau amortisasi. Setelah itu dividen atau income from investment kalau equity method. Terus setelah itu NCI. Setelah itu penjualan, pengakuan unrealized, terus transaksi irresiprocal. Dah. Terus ini isi. Ini kita mau ngisi sekalian nggak? Atau mau bahas jurnal lagi? Gimana teman-teman? Kalau mau bahas soal lagi, soal yang 2 tahun lalu. Boleh.
Soal, ada ya. Soal 2 tahun yang lalu gimana ya? Ada yang punya filenya nggak? Tidak punya. Aku kalau Soal 2 tahun. Aku foto aja gimana? Nanti kita langsung bahas jurnalnya. Di situ kan PT PKN beli 75%, harganya 255. Berarti sama kayak tadi kita nyari nilai totalnya si stan atau si S. Nilai totalnya kan 100%, 100 per kepemilikan saham si induk 75 dikali sama 255.000. Hasilnya 340. Nah, setelah itu, setelah dapat nilai total, kita lihat nilai tercatat. Nilai tercatat, di situ di soal modal saham 250 miliar dan saldo laba 70 miliar. 350 ditambah 320 ya. RE sama ini tahun 2016. Di awal tahun 2016 akuisisi. Nilai tercatatnya 320. Berarti kita dapat excess value-nya tinggal dikurangi. Nah, terus pada akuisisi tersebut nilai wajar dan beberapa aset netonya teridentifikasi berbeda dengan nilai bukunya, antara lain tanah 20 miliar. Kita tulis tanah under value. 20 miliar. Setelah tanah under value miliar, bangunan building over value 18 miliar. Kemudian sisanya diakui sebagai paten. Tanah bangunannya 12 tahun, patennya 6 tahun. Ini bangunan 12 tahun. Ini dijumlah dulu. Oh iya, kan ini land kan under value berarti positif. Kalau over value berarti dia harus dikurangi. Berarti dia negatif. Jadi 20 dikurangi 18. 2000. Nah, karena kan udah dapat 2000 tuh, berarti nilai patennya 20.000 kurangi 2000. Nah, patennya 18, 6 tahun. 18.000 dibagi 12 berapa nih? 1.500. Ini 18.000 dibagi 6, 3.000. Ini tadi kan over. Mana? Ya, buildingnya over. Berarti kan kalau over nilainya minus ya. Ini tuh coba kasih gini aja. Nah,
Ini saja. Jadi nilainya ini 1.500 amortisasinya. Sekarang ini pakai equity method. Equity method yang pertama, kita kan kalau equity nggak perlu pakai penyesuaian tuh. Langsung berarti langsung ini. Jurnal yang ini. Nih, eliminasi. Bikin jurnal eliminasi. Seperti biasa, common stock. RE. Terus excess value. Di sini investasi. Di sini NCI. Common stock-nya sama di oh iya, sorry aku motoin ini dulu. Konsolidasinya. Beberapa info itu kalau apa soalnya kayak gini tuh beberapa infonya adanya di kertas kerja ya. Tadi common stock di soal itu modal saham 200. Nah, total nilai Ya, gimana? total nilai tadi dari mana ya? 255 kan? Oh, aku salah hitung. Oke, maaf, maaf. Maaf. Oke, lanjut ya. Common stock-nya modal saham 250 miliar. Terus RE-nya. RE-nya berubah ya ini. Soalnya ini tuh udah di tahun 2017. Sedangkan ini di tahun 2016. Menghitung RE-nya seperti biasa. Hitung perubahan. Oh ya, seperti biasa kita ngelihat konsolnya di apa namanya di kertas kerja konsolidasi diketahui RE-nya itu di tahun 1 Januari 2017. Beginning RE itu diketahui 100.000. Udah aku share fotonya. Yang beginning RE yang si PT Stan itu kan 100.000. Excess value-nya kan tadi 20.000. Terus dikurangi sama ini 1.500. Langsung aja dikurangi 1.500. 20 kurangi nih 18.500. Terus biar cepat investmentnya tinggal ini tadi aja 75 ya tadi. Kepemilikannya 75% dikali totalnya ini common stock, RE sama excess value. Biar cepat. Nih. Sama ini 30%, 25%. 25% dikali jumlah RE, common stock sama excess value. Ini perhitungannya dari mana? Selain perkalian proporsi sudah tahu kan? Ketika tadi yang ini perubahan tadi loh. Nih, dividen di tahun 2000 yang lalu tahun 2016 amortisasi sama itu doang. Dividen, net income, dividen sama amortisasi di tahun lalu. Buat nyari saldo di awal tahun 2017. Yang ini. Ini kan kita udah ngejurnal di tahun 2017. Udah selesai. Jurnal eliminasi udah. Sekarang alokasi excess value.
Jadi alokasinya ada land, building, sama paten. Karena land of undervalue berarti dia nambah land. Terus paten. Setelah itu building overvalue, buildingnya di kredit. Nantinya excess value-nya. Land-nya tetap sama, soalnya tidak diamortisasi, 20.000. Patennya kan tadi 18, tapi udah berjalan 1 tahun. 3.000, berarti 18 dikurangi 3.000. 15.000. Buildingnya juga sama, 18.000 udah berjalan 1 tahun, 1.500. 16.500 excess value sama kayak saldo. Udah selesai alokasi excess value, setelah itu amortisasi. Ada paten sama building. Paten seperti biasa ya, paten. Maaf. Ini other expense aja deh aku nulis. Other expense. Paten. Terus di sini building. Other expense. Ini bebas kamu mau nulis depresiasi, amortisasi, atau other. Yang penting nanti kita lihat di ini aja ya, di konsolnya ini. Mintanya apa. Kalau other expense satu doang gini berarti mending ngejurnalnya pakai other aja semua. Mau dia PPE, mau dia intangible, pakainya tetap other expense aja. Ini nilainya, ini, yang ini tadi. Ini sama, ini 3.000 sama 1.500 masing-masing. Patennya tadi 3.000. Buildingnya 1.500. Setelah amortisasi, kemudian ini kita ngitung dividen sama net income. Yang ini tadi. Nah ini. Atau yang kalau equity method, ini. Udah tinggal income. Kan ini kita equity method, berarti income from investment. Dividen sama investment. Income from investment kita menghitung sama kayak ini tadi ya, yang ini. Nah ini. Iya, excess value ini harus nihil. Soalnya di konsolidasi kan nggak ada tuh akun excess value. Jadi kita harus mengeliminasi, jadi dihabiskan, excess value-nya dihilangkan. Jadi biar nggak ada akun. Ini kan cuma akun pembantu gitu sih, biar nilainya sama gitu. Seperti fair value-nya. Jadi ngitung income from investment kayak tadi ya, perubahannya dari net income. Nah, kita lihat tadi transaksinya apa nih? Oh, kalau ini kan induk ya, berarti tetap pakai unrealized sama realized ya. Kecuali kalau ngitung NCI expense, kita harus lihat tuh transaksinya upstream atau downstream. Net income, terus amortisasi, kemudian
realized tahun 2016, unrealized tahun 2017. Ini kita lihat net income-nya di tahun 2017 ya. Kita ngejurnal di tahun 2017. Di itunya, di apa, kertas kerjanya ada net income si PT Stan 100.000. Berarti 75% kepemilikan dikali 100.000. 75.000. Kemudian amortisasinya ini tadi. Nah, ini dikali sama kepemilikannya. Satu 125 ke ini. Realize-nya, nah ini kita ngitung. Kita ngelihat soal. Di soal itu PT PKN dan STAN merupakan integrasi vertikal, di mana PT STAN adalah pemasok bagi PT PKN. Berarti kalau PT STAN pemasok, berarti dia upstream. Karena si anaknya yang ngejual. Pada tahun 2016, jual barang dagang 200 miliar ke PT PKN dengan margin laba 25% dari harga jual. Berarti langsung aja sih ini, unrealized. %25 kan labanya, berarti 25% dikali harga jualnya kan 200.000. Berarti ini 50. Tahun 2000. Terus di tahun 2017, oh ya ini ada pada akhir tahun 2000, kita bahas 2016 dulu deh. Pada akhir tahun 2016, barang tersebut masih belum terjual sebanyak 30%. Berarti unrealized-nya, ini kan marginnya. Terus unrealized-nya itu yang belum terjual. Karena unrealized, karena belum terjual, jadi belum terrealisasi. Masih belum terjual sebanyak 30%. 30% dikali 50. 15.000. Ini unrealized-nya. Terus kita lihat di paragraf berikutnya itu, PT PKN membeli barang dagang dari PT STAN dengan nilai transaksi 300 miliar, marginnya 20%. Berarti 20% dikali 300 miliar. 60.000. Dan akhir tahun 2017, 40% masih menjadi persetujuan akhir, berarti belum terrealisasi 40%. Kali 60.000. Berarti unrealized-nya 15.000 sama 24.000. Terus dibagi aja punya si induk sama punya si NCI. Di sini 75% dikali ini. Di sini 25% dikali 15.000. Ini juga sama, 75% dikali 24 sama 25% dikali 24. Nah, udah ketemu bagian masing-masing, tinggal masukin di sini deh. Realize-nya 2007. Realize di 2016. Realize di 2016 berarti yang ini. Punya si induk, karena kita mau ngejurnalnya income from investment. Induknya 11.250 berarti ini. Nih. Terus unrealized di tahun 2017. 6.000. Net income, amortisasi, realized, unrealized. Jadi perubahannya
Nah, yang ini nilainya negatif karena unrealized. Kalau realized positif. Sum 79125. Bentar, ada yang amortisasinya minus. Bentar. Itu unrealized-nya 18. Oh iya, Itu sorry. 6. Ini kok bisa? Bentar, ini dapat dari mana tadi aku? Kan 25% dikali 200. Berarti kan marginnya ini. Ratna, harusnya realize 2016 itu dikali sama 70% bukan? 50.000 kali 70%. Gitu. Oh iya, maaf. Oh ya, bener-bener. Tapi ini unrealized. Unrealized-nya udah bener nggak sih? Realize-nya kan 30%, soalnya kan di sini emang dibilang belum terjual Oh sebanyak. iya. Ah ya Itu bener-bener. 75 nggak sih? Ya, bener-bener. Ini kepemilikan kita 75 loh. Apa aku yang salah? Iya, 75. Berarti 70% kali 75% baru dikali sama 50.000 gitu. Iya, iya. Ini kayaknya nggak boleh gini ya berarti. Ntar aku hapus dulu. Ini bener belum yang ini? Marginnya kan berapa tadi? Menjual barang dagangnya 200 dengan margin laba kan 25%. Aku mau nanya deh, 25. gimana sih cara bedain kalau misalnya si 200 miliar itu nilai salesnya apa COGS-nya? Soalnya aku kalau baca kayak gini ya, aku mengiranya 200 miliar itu harga COGS-nya, bukan harga nilai jualnya. Ini Mil, kalau margin laba itu gross profit. Jadi udah dikurangin sama COGS gitu loh netnya. Nah, 200 miliar itu belum net, baru sales aja. Itu. Oh, ini belum anu apa? Jadi basicnya ini. Pada tahun 2016, PT Stan jual barang dagang 200 miliar ke PT PKN dengan margin labanya 25% dari harga jual. Berarti ini 25%-nya langsung dikali 200 atau enggak? Aku tuh iya bingungnya di situ, maksudnya si 200 Kalau miliar ini tuh menurutku iya. COGS atau Ya kan? itu tuh harga jual. Soalnya kalau kayak di soal di buku Pak Agung itu kan ada dibilang dengan nilai penjualan sebesar ini gitu. Kalau ini kan dia cuma bilang menjual barang dagang 200 miliar. Nah, aku ngiranya 200 miliar itu tuh COGS. Jadi kita harus nyari nilai salesnya gitu. Aku ngiranya sih gitu. Tapi nggak tahu, makanya aku tuh nanya gimana sih cara bedain kalau ini tuh COGS apa harga nilai jualnya gitu. Kalau aku ngiranya itu harga nilai jual tuh karena dia nulisnya tuh margin laba 25% dari harga jual. Kayaknya nggak, dia tuh nggak sejahat itu gitu loh. Jadi kayaknya itu tuh harga jualnya. Gimana? Ya benar kok, itu dari harga jual, makanya dikali 25%, bukan 125%. Kalau misalnya itu dari COGS-nya, harusnya dikali 125%. Gitu. Berarti 200 ini kan salesnya kan? Iya. Bukan sales. Netnya. Maksudnya 25% dari sales. Ya. Ya, Terus di akhir tahun 2016, barangnya masih belum terjual 30%. Berarti 30% kali ini kan? Yang belum terjual.
Ya. Dikali Aku mikirnya gitu, tapi nggak tahu sih. dikali ini. Mm-mm. Terus, bentar. Yang induknya kan, berarti kan ini kan unrealized-nya 30%. Berarti untuk bagiannya induk kan 75% dikali ini, bener nggak? Bener gini kan? Iya, Benar. iya. Hanya 30% dikali ini. Nah, ini. Nah, di tahun 2017, PT PKN membeli barang dagang dari Stan dengan nilai transaksi 300. Membeli. Berarti itu COGS-nya. Sales juga nggak sih? PT PKN membeli barang dagang dari Stan dengan nilai 40% barang dagang tersebut masih dengan transaksi 300 miliar. Margin laba 20% dari harga pokok. Ya, 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 ya. Kan ini tadi 300. Kita bikin sendiri. Salesnya kan 300. Ternyata dari harga pokok, guys. Berarti kita harus cari COGS-nya dulu. Nah, COGS-nya itu adalah salesnya kan 300. COGS-nya itu kan ini jualnya 20% dari harga pokok. Berarti salesnya itu kan 120% dari margin. Berarti COGS-nya 100 per 120 dikali 300. Ini. Jadi marginnya adalah ini dikurangi ini. Nah, bener nggak? Iya, benar. Nah, itu. Ini kan di sini margin laba sebesar 20% dari harga pokok. Berarti salesnya itu 120. Ya nggak, menurutmu salesnya jadi 120 nggak? Jadi kita nyari 100%-nya dari 120. 100 per 120 dikali 300. 20% dikali harga pokok. 250 dikali harga pokoknya. 20% dikali 20% dikali harga pokoknya. Ini 50 sama kan? Gimana guys? Gimana? Apanya? Udah kan? Udah bener kan? Marginnya. Paham kan? Iya, iya, marginnya segitu, 50.000. Nah, ya udah. Jadi 20% dari harga pokok. Jadi dari 250. Jadi kita harus ngitung ininya dulu. 250 ini dapat dari mana? Dapatnya dari 100 per 120 dikali salesnya. Berarti dapat marginnya 50. Unrealized-nya di akhir tahun 2017 kan 40%. Berarti 40% dikali 50. 20.
Nah, induknya 75% dikali 20. Terus NCI-nya 25% dikali 20.000. Salah. Nah, bener. Nah, ini 70.125. Berarti income from investment-nya ini. Dividennya tinggal dikali bagian dividen dia. Kita lihat di kertas kerja, bagian dividen itu ada 60.000 di tahun 2017. Nah, terus investmentnya balancing aja. Oke, setelah bikin jurnal ini, emang hati-hati ya di bagian sini tuh. Kalimat-kalimatnya tuh loh. Persen dari apa, dari apa. Kok jadi gini? Terus lanjut setelah bikin ini NCI sekarang. NCI expense pada dividen sama NCI ending. NCI expense hitungnya sama kayak ini persis karena ini upstream. Tinggal bagiannya si NCI doang. Bagiannya si NCI kan net income, amortisasi, realized, unrealized. Net income-nya bagiannya si NCI 25% dikali net income-nya tadi berapa? 100. Terus amortisasinya ini 1.500 dikali bagiannya 25%. Terus realize-nya ini yang realize di 2016 4.500. Ini transaksi upstream kan, guys? Unrealized-nya berapa ini tadi? 5.000. Ini berapa nih? Bentar. Ini kurang. Ada yang salah lagi nggak sih? Net income-nya kan 100.000. Amortisasinya ini 4.500
yang realize, terus unrealized-nya ini. Bentar ya, ininya 5.000, 4.500, 4.500 ini. Oh, ini 25%. Salah, guys. Nah, 23.375. Perubahannya. 23.375. Dividennya itu berarti 25% dikali dividen yang dibagi. Dividennya 60.000 sama balancing. Terus transaksi upstream biasa, sales pada COGS, sales COGS inventory. Salesnya ngelihat di itu, di apa namanya, di soal ya, soal kan ada 300.000 jual. Terus investasinya itu ini unrealized 20. Terus berapa ini? Unrealized balancing. Dah. Terus pengakuan karena ini equity method berarti dia income. Tadinya income ya. Ya, investment NCI terus COGS. Ini tinggal ini doang yang belum realize.
Yang sudah realize, unrealized 15 kan. COGS-nya 15. Ini. Terus bagian investment itu punya si Indo, tapi ini. Terus bagian NCI itu yang ini. Nah, terus transaksi resiprokalnya disoalkan punya utang usaha 60 miliar. Nanti tinggal kayak biasanya AP pada AR. $60. Nah, udah selesai. Selesai nih jurnal. Tapi Ya, itu dia katanya tuh sampai akhir 2016 masih terdapat saldo piutang. 40 Kita ya? 2017 masih yang Kita yang jurnalnya yang 2017 doang. nggak tahu itu perlu nggak sih, kan dia ngomongnya akhir 2016. Sampai akhir 2016 masih terdapat saldo utang piutang 40 miliar. Dia Dan nggak pada bilang akhir sih 2017. di Ini coba ini ada lagi sih. Dan pada akhir 60 beda lagi. 2017, nah, masih menjadi presiden akhir saldo utang usaha PT PKN jadi 60. Menurutku ini tuh udah kayak dari 40 terus jadi 60 gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngejurnal yang 40. Kan di balance sheet tahun 2016 itu udah misal saldonya 40. Terus transaksi di 2017 dia menyebabkan saldonya 60. Jadi menurutku udah langsung 60 sih saldonya dia. Tapi dia tuh aku tuh mikirnya tuh karena dia nggak ada kata-kata kan kalau seluruh saldo piutang dari itu. Kan bisa aja dia tuh utang apa gitu, dia beli apa gitu kan. Maksudnya tuh nggak dari stan gitu loh utangnya tuh. Kamu lihat ini nggak? Kompas. Pembahasan Kompas. Iya, iya. Nah, di pembahasan Kompas dia nggak buat, tapi nggak tahu sih. Malahan dia buat ini, Rat. Dividen. Oh, Utang itu ya dividen dividen. payable sama receivable itu ya? Nah itu nggak tahu dapat dari mana tuh. Kayaknya dari sini deh. Menurutku bentar, kan kita disediakan kertas kerja. Terus ngelihat ada apa akun dividen payable sama dividen receivable. Oh iya, ada yang ada dividen payable. Wah. Oke. Nah, yang aku bingung itu cuman yang utang. Nggak tahu dicatat apa enggak. Kita lihat bentar. Akun payable-nya. Oh ya, nggak ada nih. Di pembahasan. Kalau pembahasan dia nggak nyatet yang Nggak nyatet. Yang akun payable sama akun receivable nggak nyatet dia. usaha itu. Nggak ada. Tapi menurutku tetap dicatat sih ya. Soalnya itu utang usaha PT PKN PKN dan pada akhir tahun 2017 40% barang dagang tersebut masih menjadi persediaan akhir di laporan keuangan dan saldo utang usaha PKN. Oh gitu. Jadi transaksinya nggak tahu itu dari stan atau bukan gitu ya? Bentar. Utang usaha ini utang usaha Saldo utang. Oh.
beli persediaan di stan gitu? Nggak tahu deh, mungkin bisa sih. Kayaknya nggak ngerti sih. Saldo utang usaha PT PKN bersaldo 60 miliar. Mungkin ya, mungkin dari stan ya, semuanya ya, gitu. Pakai asumsi aja sih kalau kayak gini. Atau di soal ada Dari nggak asumsi, kalimat? Kayaknya sih emang ini itu apa transaksi dari induk sama anak sih, jadinya kita harus nyatet eliminasinya. Oke. Asumsi gitu aja sih, pakai Thank asumsi aja you. nggak apa-apa. Thank you. Kalau jurnal gini isi konsol bisa lah ya. Tinggal ngelihat ininya doang. Ngelihat jurnalnya aja sih. Jurnal RE, berarti nanti kita ke RE. RE di debit, berarti taruh debit. Gitu-gitu doang bisa kan ya? Kalau konsol. Bikin kertas kerjanya maksudku. Insya Allah. Oke. Oke lah. Kira-kira kalau besok kuis udah paham kan ya ininya, saldo-saldo kayak gini, hitung-hitungnya. Ini tadi jurnal eliminasi ini gampangnya tinggal dikali per apa pemilikan aja. Kan kalau tadi bisa ngitung pakai cara ini. Yang awal-awal ini saldo awal. Kalau emang ini apa bingung, kelamaan mikirnya langsung dikali proporsinya aja dari common stock, RE sama excess value yang tahun sekarang. Excess value tinggal dari ketahui excess value langsung kurangi sama total amortisasinya. RE pasti udah diketahui lah ya di saldo RE. Di sini tuh saldo awal tahun ya. Jadi misal kalau konsolidasi tahun 2018 berarti RE ini saldo 1 Januari 2018. Common stock biasanya soal nggak berubah. Kalau berubah ya tinggal tambahin aja. Jadi berapa sekarang di tahun 2018 itu saldonya. Oke, kira-kira gitu teman-teman karena udah mau maghrib. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Makasih Ratna, maaf aku kayaknya ada yang salah tadi pas ngomongin. Yang mana, Mit? Yang ini tadi? Yang margin. Maafkan di situ kayak aku salah pengertiannya. Oke, ya apa. Aku juga nggak bagus-bagus banget sih jelasinnya. Aku juga salah-salah tadi. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir buat tentir. Semoga besok kuisnya lancar. Kuis AKL dan ALK-nya nanti. Iya, sama-sama. Nanti jam 7 ada kuis. Ya, ada kuis. Ada tentir lagi ALK. Oke, terima kasih. Kalian ALK Gimana sih ya? Kalian ALK belajar dari mana? Dari mana bapaknya itu soalnya masih bahasa Inggris atau enggak sih? Atau ngambil dari Palepu atau apa? Enggak tahu ya. Nggak tahu, aku juga bingung ALK. Ya deh, makasih teman-teman. Semangat. Oke, semangat juga kalian. Makasih Ratna. Yui, sama-sama. Maaf kalau ada